Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas mengenai analisis kami mengenai proposal PKMGT yang membahas mengenai konsep Smart Geothermal Greenhouse sebagai alternatif langkah penyelesaian masalah gagal panen akibat fenomena bun upas di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah. Adapun kelompok-kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri, ada Narifuddin, NRP 05211 atau 117, dan ada teman saya, Putri Aliana Bila, NRP 05211, NRP 74, dan juga ada yang terakhir ada Revi Fernanda 0841158. Akibat suhu lingkungan yang sangat dingin, daerah dengan dataran tinggi seperti di Dieng, Jawa Tengah seringkali mengalami sebuah fenomena yang sering disebut dengan bun upas. Bun upas sendiri adalah sebutan lokal untuk lapisan embun es yang menutupi dedaunan komoditas yang menyebabkan tanaman tersebut rusak dan mati. Padahal, daerah dataran tinggi seperti di Dieng adalah lahan yang baik untuk beberapa jenis tanaman komoditas. Hal ini mengakibatkan para petani harus turut menerima banyak kerugian dikarenakan mengalami gagal panen serta terancamnya target pemerintah dalam meningkatkan produktivitas di sektor pertanian. Selanjutnya, dari Sustainable Development Goals, dari proposal PKMGT ini menekankan pada 4 poin. Yang pertama, poin kedua, yaitu mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan pertanian berkelanjutan. Selanjutnya, poin ke-7, di mana mendorong inovasi energi bersih, terutama dalam penggunaan energi panas bumi. Lalu poin ke-8, memberi dan meningkatkan usaha pada petani lokal. Yang terakhir, poin ke-9, meningkatkan dan mendorong inovasi pada sektor pertanian. Selanjutnya, analisa root cause problem. Menurut hasil yang sudah kami analisa, yang masalah kuncinya adalah fenomena bun upas di dataran tinggi yang menyebabkan petani gagal panen. Hal ini disebabkan oleh fenomena bun upas itu sendiri yang waktunya tidak dapat diprediksi. Kenapa bisa tidak diprediksi? Dikarenakan adanya intrusi angin timuran dan kemunculan siklon tropis yang menyebabkan berkurangnya uap air di daerah Dieng, sekaligus langkah deteksi dan preventif fenomena itu sendiri yang masih tradisional. Masih tradisional di sini dikarenakan kurangnya pengaplikasian teknologi oleh warga serta kurangnya partisipasi pemerintah dalam mengatasi permasalahan. Hal ini semua mengakibatkan jaringan sel tanaman gagal bertumbuh, membuat tanaman layu, mengering, bahkan mati, yang menyebabkan petani gagal panen, serta mengalami kerugian, dan membuat target Bappenas atau pemerintah tidak tercapai. Dan selanjutnya ada gambaran solusi. Yang pertama mengenai kondisi terkini pencetus gagasan, yaitu warga menutupi tanaman dengan pelindung bambu atau paranet. Lalu para petani bangun lebih dini dan menyiram air pada tanaman yang telah berembun. Lalu para petani harus selalu siaga karena adanya intrusi angin timuran dan muncul siklon tropis, sehingga bisa menyebabkan gagal panen ataupun panen di usia yang belum matang. Lalu muncullah awal mula gagasan, di mana PT Geodipa Energi menjadi pengoperasi lapangan panas bumi yang berhasil dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Dengan adanya PT Geodipa Energi, maka akan berpotensi menyisakan panas bumi entalpi rendah yang dapat dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Lalu muncullah solusi di mana dibuat Smart Geothermal Greenhouse, yang merupakan greenhouse yang dimodifikasi dengan berbasis geothermal energi, di mana digunakan sistem panas bumi dangkal entalpi rendah, yang nantinya akan membantu petani melindungi tanamannya dari kondisi lingkungan yang kurang sesuai. Lalu ada pihak-pihak yang dapat membantu implementasi gagasan. Yang pertama yaitu pemerintah, yang di dalamnya ada Badan Geologi, BMKG, dan juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Lalu ada PT Geodipa Energi, konsultan dan kontraktor, dan juga masyarakat. Nah, yang terakhir saya akan membahas mengenai analisa ketepatan solusi. Yang seperti yang kita tahu, solusinya itu membuat greenhouse dengan menggunakan energi geothermal yang diambil dari sisa panas bumi entalpi rendah pembangkit listrik panas bumi, sehingga nantinya kan tidak menggunakan sumber daya baru dan memudahkan warga untuk mendapatkan stok pangan mereka, dan tentunya untuk petani, mereka bisa mengembangkan tanamannya, terutama di daerah dengan kondisi yang kurang sesuai dengan jenis tanaman. Nah, namun bisa kita pahami lagi bahwasanya greenhouse ini akan menimbulkan dampak yang bisa berakibat negatif ke bumi kita, yaitu greenhouse effect, yang mana tentu saja akan mengakibatkan pemanasan global atau global warming yang juga akan menyebabkan permasalahan-permasalahan yang lain. Jadi menurut kami solusi di sini bisa dipertimbangkan lagi dari sisi pemanasan global. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.